Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nur Cahyanto Utomo, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Raden Mas Said Surakarta, mata pelajaran SKI. Di kesempatan hari ini saya akan melaksanakan proyek P5 PPRA dalam rangka pelaksanaan kurikulum merdeka pada madrasah. Mari kita saksikan apa kegiatan yang saya lakukan selama melaksanakan proyek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Kemarin setelah kita melaksanakan kegiatan Agustusan, ada yang ikut perkemahan hari pramuka, terus ada yang paskibra juga. Alhamdulillah kita sudah mulai lengkap belajar. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada, siapa? Alvin. Kenapa? Sakit. Oke, kita doakan semoga Mas Alvin segera sembuh dan bisa belajar bareng-bareng bersama kita lagi. Dan juga kita doakan putrane Pak Hananto, wali kelas kalian yang juga di rumah sakit, agar sebelum kita mulai, ketua kelasnya mohon dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya Pak, dipimpin doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, di kesempatan hari ini Pak Dayat tidak ngajar SKI. Nggih, Pak Dayat tidak ngajar SKI, tapi nanti kita akan belajar tentang proyek P5 PPRA. Apa itu? Itu salah satu program di kurikulum merdeka yang mengharuskan kita membuat suatu proyek yang nanti ada kaitannya dalam proses pembelajaran. Gitu, nggih. Mari sekarang kita mulai apa yang menjadi tujuan kita hari ini, yaitu tentang penyusunan proyek P5 PPRA, profil pelajar Pancasila, profil pelajar rahmatan lil alamin. Lah, di kesempatan ini, di semester ini, kita akan membuat satu proyek yang berkaitan dengan demokrasi. Ada yang tahu pemilu? Ada yang tahu pemilu? Pemilu, pemilihan umum. Pernah dengar? Pernah. Pemilu itu biasanya kita milih apa? Presiden, wakilnya, ya toh? Terus kemudian ada anggota-anggota dewan juga. Betul kan? Lah, pemilu ini adalah termasuk salah satu ciri khas dari demokrasi. Mbak, Mas, Pak Dayat kan ngajar SKI kan? Di SKI dulu kita kan banyak belajar bahwa dalam Islam itu sebagian besar pemerintahan itu berbentuk monarki. Monarki itu berbentuk sistem kerajaan. Betul toh? Daulah Umayyah berpusat pada satu raja. Betul kan? Daulah Abbasiyah juga berpusat pada satu raja. Khalifah juga sama kan? Khulafaur Rasyidin yang berempat itu semua berpusat pada raja. Lah, satu masalah di sistem pemerintahan monarki ini nanti adalah bahwa tidak ada satu kebebasan bagi kita untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin kita. Contoh. Pak Dayat anak raja, misalkan Pak Dayat anak raja, maka seburuk apapun Pak Dayat, nanti tetap Pak Dayat akan menjadi raja ketika raja yang ada di atas sudah meninggal. Misalnya Pak Dayat korup, ketokwi Pak Dayat korup misalkan. Terus kemudian Pak Dayat seneng foya-foya, Pak Dayat seneng mabuk-mabukan gitu. Tapi dengan akhlak yang buruk seperti itu, Pak Dayat nanti tetap akan menjadi raja. Akan tetap menjadi pemimpin. Ketoke kira-kira kalau satu kerajaan atau satu negara itu dipimpin oleh orang sing kaya Pak Dayat tadi, akan jadi baik atau akan jadi buruk? Buruk.
pasti buruk. Maka kemudian sistem demokrasi ini mencoba memperbaiki sistem pemerintahan monarki yang sudah ada sejak zaman dulu. Bagaimana demokrasi itu? Kurang lebihnya demokrasi itu adalah demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani demos dan kratos. Demos dan kratos. Demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan. Artinya pemerintah itu dalam demokrasi dipilih oleh rakyat. Kenapa dipilih oleh rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Maksudnya yang menjadi pemimpin itu masyarakat umum. Dalam arti siapa saja bisa jadi pemimpin. Contoh, salah satu dari kalian ada yang pengen jadi presiden? Ketoknya berat, Pak. Tidak. Dalam kita Indonesia sekarang sudah menganut sistem demokrasi ini, maka siapapun kita, kalau kita mampu nanti, kita tetap bisa akan menjadi presiden. Untuk rakyat, dalam arti pemimpin itu ada tanggungannya, ada bertanggung jawabnya kepada rakyat. Dalam arti ketika Pak Dayat menjadi presiden gitu misal, terus kemudian rakyat, woi Pak Dayat korupsi terus dan macam-macam, terus kemudian Pak Dayat diturunkan, rakyat gak senang terus Pak Dayat diturunkan, itu boleh. Lah, itu satu sistem demokrasi. Jadi salah satu ciri khas demokrasi yang berbeda dengan monarki itu adalah bahwa pemimpin itu dipilih langsung oleh rakyat melalui proses yang disebut apa tadi? Pemilu. Pemilu itu semua masyarakat berhak menentukan pilihannya. Siapa. Aku siapa sih calon presiden siapa? Aku milih ini dan seterusnya. Gitu ya. Lah, untuk memperjelas kepada kalian, menggamblangkan kepada kalian tentang demokrasi itu tadi, ini Pak Dayat ada satu video kaitannya tentang demokrasi itu tadi. Nanti silahkan kalian saksikan dan perhatikan dengan sebaik-baiknya. Diperhatikan, G. Oh, kurang keras. Proses hukum yang wajar dan kesimpulan implementasi pemerintah secara konstitusional. Yang ke-10, keberagaman sosial ekonomi politik, dan yang terakhir kerjasama dan mufakat. Lalu ciri-cirinya adalah pertama, adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah mengikuti pilkada pemilu. Yang terakhir, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman suku, agama, dan golongan, dan sebagainya. 3. Oke anak-anak, setelah kemarin kita sudah belajar tentang pengertian demokrasi, ya. Terus hari ini kita akan belajar tentang kepemimpinan dalam Islam. Kenapa? Karena kaitannya dengan demokrasi yang kemarin Pak Dayat jelaskan itu nanti tetap akan kita kaitkan dalam pandangan Islam. Kita akan belajar tentang kepemimpinan dalam Islam, terus kemudian nanti
tentang bagaimana tuh Pak memilih pemimpin yang baik itu kriterianya bagaimana gitu. Hari ini kita ada Pak Supri selaku pakar kesiswaan di MTS Negeri 2 Sragen. Beliau akan menjelaskan itu tentang hal tersebut, kepemimpinan dalam Islam itu menurut selama 1 jam ke depan. Itu ya. Nanti waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Supri untuk menjelaskan itu sampai kalian jelas. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Supri. Monggo Pak. Belajar tentang pemimpin. Apa itu pemimpin? Dan bagaimana kita memilih pemimpin? Dan ciri pemimpin yang seperti apa yang sesuai dengan pedoman dan tuntunan syariat kita. Anak-anak sekalian yang berbahagia, tentu kita harus berpikir dulu siapa sebenarnya pemimpin itu dan kenapa harus ada pemimpin. Sebelum kita mengarah ke sana, kita harus mencoba berpikir bahwa diri kita adalah bagian dari pemimpin. Anak-anak sekalian, kepemimpinan adalah perspektif Islam. Ditemukan menggunakan istilah khusus yang paling pertama dikenal dalam Islam adalah istilah spiritual yang berasal dari kata seperti Al-Imam Al-Khalifah Al-Amir Al-Malik Al-Sultan. Istilah Al-Khalifah secara bahasa berarti jadi atau ada. Di belakang dan didefinisikan sebagai orang yang menggantikan seorang dari orang yang ada sebelumnya. Menurut para ulama bisa berarti sang penghuni atau pemakmur atau wakil Tuhan menurut Ibnu Abbas dan penerus menurut At-Tabari. Dalam kegiatan empirik di tataran sejarah Islam, bahwa nama khalifah berkembang menjadi gelar kepemimpinan Islam. Anak-anak sekalian, kita perlu berpikir pemimpin seperti apa yang ideal di dalam Islam. Tentu memiliki beberapa karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama, tentu pemimpin memiliki sifat amanah. Amanah di dalam melakukan tindakan, melakukan persoalan yang dipimpinnya agar tersampai kepada yang dipimpin. Amanah. Yang kedua, tentu di sana pemimpin itu harus fatonah, harus tablik. Ini menjadi bagian dari syarat seorang pemimpin. Dan pemimpin harus memiliki jiwa yang ikhlas. Memiliki jiwa yang ikhlas. Disampaikan oleh Imam Ali, beliau mengatakan, "An-nasu kulhum halaka ila alimun, wal alimunna kulhum halaka ila amilun, wal amilunna kulhum halaka ilal mukhlisun." Maka seseorang itu di dalam kehidupan dunia ini semua manusia dalam kerugian. Kecuali siapa? Al-alim, kecuali dia berilmu. Wal alimunna kulum halaka, dan ternyata orang yang alim itu juga celaka, kecuali siapa? Amilun, mengamalkan ilmunya. Wal amilunna kulum halaka, dan ternyata orang yang beramal juga celaka, kecuali siapa? Il mukhlisun. Artinya
ketika kita menjadi pemimpin, orientasi kita adalah ikhlas untuk menggapai apa? Menggapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, dalam pemimpin agar mampu membawa negara, agar mampu membawa organisasi yang dipimpin, tentu seorang pemimpin memiliki namanya POAK, planning, organizing, actuating, dan controlling. Apa itu? P yang pertama adalah perencanaan. Seorang pemimpin agar yang dipimpinnya baik, arahan kerjanya baik, maka harus punya perencanaan yang baik. Segala sesuatu yang dilakukan tentu dilakukan dengan perencanaan. Yang kedua, merencanakan saja tidak cukup. Tapi yang selanjutnya adalah organizing, yang perlu diorganisasi. Perlu pembagian tugas. Perlu job description. Kamu tugasnya mencatat, kamu tugasnya mengeksekusi, kamu tugasnya melakukan ini, kamu tugasnya ini. Ini adalah organizing. Artinya seorang pemimpin di samping dia mampu merencanakan, dia juga harus mampu mengorganisasi agar kegiatan itu berjalan. Dan actuating, melakukan di dalam pelaksanaannya dengan baik, aktualkan di dalam kehidupannya. Oke anak-anak, sekarang setelah kemarin 2 pekan lalu kita belajar tentang pengertian demokrasi dan kemudian pemimpin dalam Islam itu yang baik bagaimana dan macam-macam, di kesempatan ini Pak Dayat pengen menyampaikan kepada kalian bahwa Pak Dayat ingin kalian dalam satu kelas ini menjadi KPU. KPU itu apa? KPU itu apa kemarin? KPU itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum untuk apa? Komisi Pemilihan Umum untuk proses yang akan kita lakukan, yaitu pemilihan Ketua OSIM dan Wakil Ketua OSIM. Jadi segala hal sing kaitane tentang pemilihan Ketua OSIM dan Wakil Ketua OSIM itu nanti kelas 8I yang ngurusi. Mulai dari pendataan siapa saja nanti yang boleh memilih, kemudian kemudian pencoblosannya, terus kemudian penyusunan alat-alatnya, nanti kita di 8I ini yang akan mengerjakan itu. Sampai nanti pada proses di mana kita melantik Ketua OSIM dan Wakil Ketua OSIM itu. Gitu ge? Siap ge? Untuk prosedurnya nanti kita sampaikan di belakang agar nanti bisa bagus.
Lah hari ini kita akan mengevaluasi dari proses pemilihan OSIM kemarin itu, apakah ada masalah atau tidak gitu. Masalah apa yang paling besar di sana gitu. Mungkin dari kalian sudah ada yang menemukan, kayaknya masalahnya ini Pak gitu. Oke, Mas Dimas akan menyampaikan masalah yang ditemukan, masalah yang Mas Dimas temukan kemarin saat proses pencoblosan itu. Monggo Mas Dimas disampaikan masalah kemarin apa? Dari proses pemilihan kemarin ada sekitar 150 anak yang tidak mengikuti pemilihan. Dari total 1030 anak dari kelas 7 sampai 9. Jumlah 150 anak golput adalah sebuah angka yang besar, Pak. Proses yang ada itu kemungkinan besar ada satu. Proses pemilihan kemarin itu kurang menarik untuk teman-teman. Karena kan kemarin kita monoton saja. Anak masuk, gitu. Anak datang ke sekolah, terus kemudian masuk ke bilik, dipanggil satu persatu, nyoblos, selesai. Tapi tidak ada semacam andai kata misalkan ada pentas seni gitu misal. Dalam satu kelas misalkan menampilkan pentas seni gitu dalam acara pemilihan kemarin. Maka insya Allah itu nanti akan bisa menjadi lebih menarik untuk mereka dan bisa menarik minat mereka untuk mau memilih. Berikutnya masalah di kita adalah bagaimana caranya membuat proses pemilihan itu menjadi menarik. Bukan hanya menarik untuk siapa yang mau memilih, tapi juga menarik untuk semua warga masyarakat sekolah. Ngonten nggih? Saya kira itu yang menjadi permasalahan kita kemarin. Terakhir kita applause dulu untuk kita semua untuk proses yang sudah kita laksanakan. Untuk proses yang sudah kita laksanakan kemarin, terima kasih kerja keras kalian. Terima kasih segala usaha dan upaya kalian. Kita bisa menghasilkan satu pemilihan yang luar biasa menurut saya. Karena MTS bisa menyelenggarakan pemilihan, bisa menghasilkan satu pasangan pemimpin ketua OSIM dan wakil ketua OSIM hanya dalam waktu 1 hari. Itu adalah hal yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk kerja keras kalian. Insya Allah nanti tahun depan kita akan ketemu lagi dengan proyek-proyek yang lain lagi yang lebih menarik, terutama tentunya kurang lebihnya Pak Dayat, Pak Supri dan Bapak Ibu guru yang lain yang telah membantu kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk segala kekurangan yang ada dalam proses kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.